Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadza wa qad asyara ilahul muttahu fil qutbi bayanna lahati biyana. Ahada misakan nabiyina lama atitukum min hikmatil ihsana. Wa ja'akum rasuluna la tu'minuna wa tansuruna wa tusbihuna a'wana. Qad basyaru aqwamahum bil mustafa azim bidzalika rutbatan wa makana. Fawa wa ijahiru muqaddamun yamsuna tahta liwa'i man nadana. Ya ummatan islami awal syafi'in wa musyafa'in ala qadla atwana. Hatta unada fa wasaltu tawakkul yusma dikaulika najmu fahri kabana. Waliwa alhamdulillahi jalla biyadi wala awalan atiyanal jinana. Wa kamul halki Allahi ana falakad hababallahu minhu hanana. Wala sawfa yutika fatarda jalla min mu'tita fasal'ana tahuluhana. Billahi karizikra wasfi Muhammadin kaimatu zihanil qulubi rana. Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, bila baca lama dan lupa baca polis ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lamma dana waqtul buruz li Ahmadin an idni man ma sya'ahu qad kana. Sallallahu alaihi amalat bil umul aminatu bil wahbin man laha a'la ilahu makana. Sallallahu alaihi min walidil mukhtar abdillahi bani abdil muttalib bin ra'al burhana. Sallallahu alaihi qad kana yadmuru nur taha wajahahu wa sara ilal himanil masuni ayana. Sallallahu alaihi wa huwa ibnu hashimil karim syahmi bani abdi manafi bani qusaym kana. Sallallahu alaihi waliduhu yud'a hakiman syahnuhu qad yahtala aziz bidzalika syana. Wahfad usulan mustafa hatta taro fi silsilati usulihi adnana. Famanaka kifa'lam birabbihi ila isma'ila kana lil ahmi i'wana. Wahinama hamalas bihi aminatun lam tashku syai'an yakun niswana. Wabila ahadul fumi rabbis sama aqsal adha wal hamma wal ahzana. Wara'as samatu daja'a ma'ali masbihi annal muhaimin syarrafa lakwana. Bidurri man fi mutaniha fastabsharat qadana makhadu fa'asri asridwana. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Wa tajallatil anwaru min kulli jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana. Wa qubayla fajrin abdul jasan syarhu dha dhahara Habibu mukarraman wa musana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul Allah salawatullah
Husaini marhaban marhaban. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول الأفضاء. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. فلها أنت فتسجد وتنادى شفعة شفاء فعليك الله صلى ما بدا نور وشاشا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. وبك الرحمن نزل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال. صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع. صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا واسقنا يا رب اغثنا يا الله بها يا هطال يا ما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وختيم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد أطرى
شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالغفور والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء للإيمان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران Iyalah, maksudnya ya. Nggak mungkin kan. Apa kita mau lihat-lihatan aja? Nggak apa-apa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil hifdzil alamin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani, adapun ini itu merupakan fasal yang Tapi ada baca risalah aja sedikit. Ada baca jelasin. Ada baca jelasin. Ya. Dengerin, Pak Azmi baca yang dijelasin. Dijelasin, jangan didiemin. Ini nggak live kan? Nggak live, nggak live kan? Enggak, di Facebook aja Bu. Oh, vlog aja. Iya di Facebook, live di Facebook. Saya sekali deh. Masukin itu. Jangan mau YouTube pun nggak bisa. Raden aja makanannya ntar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila andal ma'asil jawarihi wa amma ma'asil jawarih. Enggak ya, artiin aja. Artiin. dan bersamanya dengan anggota beberapa badan. Nah, ya. Coba. Ma'asil jawarihi. Adapun maksiat-maksiatnya anggota badan, Wa amma ma'asil jawarihi dan adapun maksiatnya anggota badan, fa ma'asil batni yaitu maksiat perut. mithlu akli riba Contohnya seperti riba wa syurbi kulli muskirin dan meminum sesuatu yang memabukkan, wa akli malil yatimi dan makan hartanya anak yatim, wa kulli ma haramallahu minallah ma'kulati wal mashrubat dan setiap perkara yang telah Allah haramkannya itu diantaranya makan dan minum. Dari macam-macamnya makanan dan minuman yang Allah haramkan. Dari perkara yang Allah telah haramkannya itu dari macam-macamnya
makanan. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akila riba wa kulla man a'ana ala aklihi. Dan sungguh Udah, apa mau diinin aja, fotoin aja. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu Yang terakhir ini. wa qad la'anallahu wa rasuluhu akila riba wa kulla man a'ana ala aklihi. dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melaknat dan Rasulnya, yaitu kepada orang-orang yang memakan barang yang riba, dan setiap orang yang memakan itu dilaknat. Nah, wa kullaman a'ana ala aklihi. Dan kepada orang-orang a'ana yang telah melaknat siapa Allah, A'ana. Bantu nih. wa kullaman a'ana, dan kepada orang-orang a'ana yang telah meminta dan menolong siapa Allah ala aklihi atas. Kok siapa Allah sih? Wa kullaman a'ana. Dan kepada orang-orang a'ana yang meminta siapa man ala aklihi atas memakannya. Dan setiap dari orang yang membantu atas Iya, orang yang memberikan bantuan atas. Dan kepada setiap orang yang memberikan bantuan siapa man ala aklihi atas memakannya. wa la'ana syaribal khamri wa kulla man a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha. Dan melaknat siapa Allah syaribul khamri, kepada orang yang minum kepada orang yang minum khamr, wa kulaman a'ana, dan kepada tiap-tiap orang a'ana yang memberi bantuan siapa man ala syurbiha atas meminumnya khamr, hatta baya, sehingga nyampai laha bagi khamr. Hatal bae laha bae. Ini apa bae? Bae apa bae? Hah? Sampai Bae, ba'a yabi'u. sehingga menjualkan, Orang yang jual pun dapat laknat dari Allah Ta'ala. hatta baya, sehingga orang yang menjual itu dapat dosanya. Ma'asil lisan Adapun beberapa maksiatnya lisan, wa ma'asil lisan katsiratun aidan. dan adapun maksiatnya lisan itu sangatlah banyak aidan juga. Mithlul ghibah Contohnya itu seperti ghibah. wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Dan adapun contohnya ghibah adalah dikruka itu memperingatkannya orang. Kamu itu ngomongin orang, Bicara. ngomongin saudara kamu semuslim. Dikruka akhaka itu kamu yang mengomongi orang, akhaka kepada saudaramu, al muslimah kepada saudara muslim. Bima dengan perkara yang kerahu yang memakruhkan apa mawen. Bima yakrahu, dan dengan perkara yakrahu yang suka siapa orang. Tidak suka. Bima yakrahu, dengan perkara yakrahu yang tidak suka siapa man wa in kunta, dan apabila ada siapa kamu shadiqan itu benar. Ini kurang baca komus intinya. Jadi taunya yakrohu itu kalau siakul kalamnya bicara hukum baru diartikan hukum. Makruh. Kalau lagi kayak gini siakul kalamnya nggak pantas ngomong hukum ini. Ini langsung ke dalam arti maknanya ikroh, yakroh gitu loh. Nggak suka. Artinya langsung ke arti prinsipnya dia tidak suka, bukan artian hukum. Kamu itu membicarakan, kamu itu riba itu apa? Riba itu kamu membicarakan saudara kamu yang muslim dengan perihal dengan suatu hal yang nggak disukai oleh orang-orang itu. Wa in kunta shadiqan, walaupun yang ente omongin itu benar, walaupun yang ente omongin benar, paham nggak? Walaupun yang ente omongin benar,
nggak usah riba gitu. Akhirnya nyata gitu maksudnya, walaupun yang ente omongin jadi benar. Ente tahu nggak tuh si Fulan bin Fulan tuh, si Fulan bin Fulan tuh begini tuh, digibain dengan kalimat-kalimat yang kalau disematkan ke siapapun orang nggak suka gitu. Ente tahu nggak tuh si Fulan giginya tonggos tuh, kukunya congean. Itu kan kata-kata kayak gitu disematin sama orang siapapun itu nggak senang, walaupun memang kenyataannya benar. Iqbal conge gitu kan, misalnya wis dinasehatin berkali-kali suruh ngaji nggak ngaji kan conge namanya itu, coroan kalau kata orang Madura, coroan ya. Walaupun benar jangan di belakang kalau ngomong, di depan. Kalau di depan jadinya apa namanya, kalimatul haq, kalamul haq, bulul haq walau kana mur, qaulun haq. Ya kalau itu nggak apa-apa, walaupun pahit rasanya omongin ente nih di depannya langsung nggak apa-apa ya. Justru kata Rasulullah, ada orang minum khamr langsung aja gibahin depan mukanya, maksudnya omongin gitu. Riba itu ente tahu riba tadi kan, riba membicarakan seseorang dengan perkataan yang orang itu nggak suka pasti kalau kena kalimat itu. Minum khamr mabok-mabokan ente, omongan itu tuh orang nggak demen, hatta si peminum khamr. Ente tahu nggak khamr tuh haram, nggak demen, padahal diminum. Tapi kalau kata Rasulullah, orang yang menampakkan kemaksiatan depan kita, kesalahan depan kita, tegur depan nggak apa-apa. Itu jadi qaulul haq, itu kalam hak. Qaulul haq walau kana mur, katakan yang hak walaupun pahit. Itu. Kalau di belakang jangan, si Fulan itu malas banget ngajinya. Fulan itu malas banget ngajinya, angel men nih naik ngaji, nggak seneng ngaji. Jangan di belakang, walaupun bener ente punya omongan, jangan di depan. Bal ente nasihatin berkali-kali, nggak ngaji. Ntar kalau udah diambil nikmatnya sama Allah, kakinya diambil sama Allah, nah nggak bisa ngapa-ngapain, baru tahu rasa. Kan nggak enak diomongin kayak gitu kan. Omongan itu nggak ada yang terima itu. Ente ntar kalau kaki ente nggak ada, siapa yang mau diomongin kayak gitu? Nggak ada yang mau. Nggak suka, itu kalimat yang tidak disukai sama orang. Kalau ente ngomongnya di belakang jadi riba, walaupun omongan ente itu bener. Paham nggak? Ngomongin di depannya. Ya, gila orang badannya, masya Allah, bau banget, bau kambing. Jangan di belakang, kasih reksona, paham ente? Datang kasih minyak wangi. Kalau ente ngerasa terganggu ya, karena kan memang makruh. Ente bisa jangankan badan bau, bisa makan bawang putih, ente sholat jamaah itu samping-sampingan sama orang itu di masjid makruh ya. Karena khawatir bau sum ini, bau apa? Bau bawang putih itu ganggu busuknya orang. Itu baru bawang putih ente. Ini udah nggak mandi 3 hari lagi, nggak mandi 3 hari, tiap hari main panas-panasan, main panas-panasan tengah hari. Rambut pulang udah oren kayak kena sambal ituan, kayak saus bakso. Iya. Yeah. Omongin depan orang, ente mandi pulang nih, kamu udah ganteng gitu. Ngomong gitu, ya kan? Paham nggak? Jangan di belakang, kalau di belakang jadi riba. Walaupun betul omongan itu betul, cuma jangan diletakin di belakang orang. Taruh di depan. Rasulullah itu ngajarin kita jadi orang gentleman. Jadi orang gentleman, bukan jadi banci. Nggak boleh jadi banci. Ngomong gulul hak walau kana mur, katakan yang hak walaupun pahit rasanya, ngomong. Itu kudu itu kalau kata orang Betawi. Kalau kata orang ahli syariat wajib kayak gitu. Nah, sama serupa dari maksiatnya lisan ini. Namimah, kadzib, dusta, syatam, sab, la'an. Tahu syatam? Apa? Syatam. Menghina. Sab. Syatam. Syatam menyukai. Pain orang.
ngelaknat orang, nggak boleh ngelaknat orang. Maaf, anak nggak membicarakan akidah AIUEO, anak nggak bicara ke arah situ. Cuman ente perlu lihat prinsipnya. Melaknat ini haram. Hukumnya melaknat orang ini haram. Orang yang mana yang diharamkan untuk dilaknat? Orang muslim. Orang muslim nggak boleh kita laknat orang muslim. Hatta bejat, jangan. Apa kata Rasulullah? Allah melaknat orang yang melaknat orang muslim. Nggak boleh itu. Tapi kita lihat zaman sudah modelan orang banyak nih, jangankan manusia, jangankan orang muslim, sahabat dilaknat. Nah, nggak boleh, haram. Nggak boleh. Ente bisa bayangin nggak? Kalau orang muslim biasa aja nggak boleh dilaknat, apalagi yang kelas-kelasan yang hidup sama Nabi. Ana pernah dengar ceramahnya Habib Ustaz Husin Habsyi Yapi itu. Ustaz Husin Habsyi Yapi Bangil. Beliau itu bilang kamu itu membicarakan sahabat itu nggak pantas. Karena apa? Zaman kamu dengan sahabat terpautnya itu sangat jauh. Nggak pantas. Kamu nggak pernah ikut berjuang sama sahabat, berjuang dengan Rasulullah. Kamu nggak pernah ngerasain sulitnya hidupnya sahabat yang pernah merasakan sulit hidup bareng-bareng sama Nabi. Nggak boleh. Nggak boleh. Katanya ahlan Habib Husin. Waduh, insyaallah. Ahlan. Insyaallah Habib Husin. Sekedar Habib. Ya. Paham Tom? Terus dan selain yang telah disebutkan itu nggak boleh itu bagian dari maksiat lisan. Makanya kita kalau ikutin salafun saleh, kita ikutin habib kita ikutin cucunya Rasulullah, ajarannya Sadah Bani Alawi yang kita tahu. Sadah Bani Alawi bil khusus, secara khusus Sadah Bani Alawi, dan secara umum manhajnya keturunan Sayyidina Hasan sama kayak gitu. Nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya mereka ini ngotorin lidahnya dengan hal-hal yang kayak tadi disebutkan. Nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita ngikutin ajarannya beliau, kita cinta sama beliau, kita ikutin. Jaga lisan, jangan riba, jangan namimah, jangan gizib, jangan syatam, jangan sab, jangan laknat, jangan yang lain-lain hasil, jangan fudul, nggak usah fudul. Nggak boleh. Makanya kata Imam Al-Faqih Abu Laits, Imam Al-Faqih Abu Laits, cirinya orang mukmin, cirinya orang beriman, ini akan tampak di 7 anggota tubuhnya dia. Di 7 anggota tubuhnya karena definisinya mukmin, ente perlu ingat nih, definisinya mukmin ini secara tasawuf ini ya. Secara tasawuf, definisi mukmin huwa man yakhafullaha bi jami'i jawarih. Itu adalah seseorang yang takut sama Allah Ta'ala dengan segenap anggota tubuhnya, dengan segenap anggota tubuhnya. Itu orang mukmin. Definisinya mukmin itu. Siapa orang mukmin? Bukan cuma orang beriman, tapi orang yang punya rasa takut sama Allah Ta'ala dengan seluruh anggota tubuhnya dia. Makanya kata Imam Al-Faqih Abu Laits, orang mukmin itu punya ciri. Keimanannya akan tampak pada 7 anggota tubuhnya dia.
Ada 7 anggota tubuhnya dia. Yang pertama apa? Lisannya. Lisannya. Ditinggalin riba, ditinggalin namimah, ditinggalin kizib, ditinggalin syatam, ditinggalin sab, ditinggalin laknat, ditinggalin kalam fudul, kalam yang nggak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini ada hadis ya. Kalam fudul nggak perlu mencari tahu. Kalam sia-sia. Dari ciri bagusnya, cantiknya Islamnya seseorang, pasti ditinggalin hal yang nggak penting. Dia tinggalin hal yang nggak penting. Ditinggalin hal yang nggak penting. Kayak tadi Anda bilang, contoh tadi, orang menggunjingkan sahabat Nabi SAW, gunjingin sahabat Nabi, dihina sahabat Nabi. Dia hasil apa? Hasil apa dia? Makanya itu tadi Anda dengar Habib Husin Habsyiapi ngomong kayak gitu. Ente ini nggak usah ngomongin sahabat Nabi, terpautnya jauh itu sama sahabat Nabi. Nggak pantas ente kalam-kalam tentang sahabat Nabi. Ini ada di ceramahnya Habib Husin ya. Terus Anda dengar lagi dari Habib Hamid Al-Atas Gang, itu Gang Setiawan, Allah yarham. Ustaz Hamid Al-Atas bilang apa? Ente ini nggak usah bahas sahabat, nggak ada pantas-pantasnya. Ya itu tadi, ente nggak juang seperti yang diperjuangkan sahabat. Kalau urusan cekcok itu umum antara manusia, cuman nggak menjadikan kita ini pantas ngelaknat sahabat. Islam ente sama Islam sahabat siddiqkan Islamnya sahabat. Islamnya sahabat, Islamnya pakai susah dulu. Ente Islam nggak pakai susah. Kata Ustaz Hamid Al-Atas. Jadi nggak usah ngomongin sahabat ente. Nggak pantas ngomongin sahabat, tahu? Nggak pantas ngomongin sahabat. Terus yang lain lagi ngebahas apa masalah apa? Ibu bapak Nabi di mana? Ini kalam fudul ini. Ibu bapak Nabi di mana posisinya? Emang kalau ente tahu iman ente, takwa ente nambah? Kalau anda tanya, ente ini jangan terpancing dengan hawa. Gak boleh kita terpancing dengan hawa. Sampai-sampai kita ngebahas hal yang gak penting kita bahas. Akhirnya apa? Banyak hal yang harus kita kerjakan malah ketinggalan. Gak penting itu. Ibu bapak Nabi di mana? Ibu bapak Nabi di mana? Kalau yang nyiptain surga sama neraka ente punya engkong, ente punya injil, ente punya abah, ente bahas nggak apa-apa dah. Karena pantas. Ente sahibul bed. Ente nggak mau bed ente kemasukan kecoa, apa curut, apa-apa, pantas tuh. Maaf kata nih. Tapi nyiptain surga sama neraka bukan ente punya keluarga. Ente juga nggak punya orang dalam urusan masuk surga. Jadi sebut aja yang punya surga Allah Ta'ala. Allah memasukkan hambanya siapa aja ke surga itu bebas. Hak prerogatifnya Allah, bukan hak ente. Ente gak punya hak ngatur-ngatur Allah. Mau masukin siapa ente? Wah ini dia jangan ke surga, mukanya jelek. Nah ini ceritanya begitu. Wah ini kamu jangan masuk surga yang itu main bola mulu, gak nyeker mulu, gak pakai sepatu, bawa kaki. Gak boleh begitu. Gak boleh. Tinggalin kalam fudul, itu kalam fudul. Kalam fudul ini kalam yang gak nyebabin nambahnya takwa ente, gak nyebabin kuat iman ente, bertambah kuat iman ente. Tinggal, gak penting. Coba hasib nafsak gitu aja dah. Introspeksi gitu punya diri, kurangin iman. Bicarakan gitu. Ketemu orang alim datang, Syekh, Habib, Kiai, mana? Kayak gini. Sana. Kira-kira anak mesti gimana? Anak mau nanya pendapat antum gimana? Anak lihat fulan bin fulan begini. La ilaha illallah
Hah? Apa faedah yang kita dapat? Gak penting. Dulu ada orang datang ke Syekh Ma'ruf Al-Sabri, Imam Ma'ruf Al-Sabri. Muridnya Imam Ma'ruf ngomong, nanya, ya Imam, si Fulan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Fulan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang benar yang mana menurut antum? Yang salah yang mana? Apa kata Imam Ma'ruf? Yang salah kita. Nah, kok bisa? Yang salah kita? Iya, yang salah kita, yang banyak dosa kita, yang lebih hina dari orang-orang kita. Kenapa? Kita bisa tahu dosanya orang, tapi kita lupa dosa sendiri. Kita ingat aibnya orang, kita tahu cacatnya orang, tapi kita lupa sama aib kita. Kita lupa sama cacatnya kita. Kita lihatin orang lupa sama Allah, kita bisa tahu orang lupa sama Allah. Tapi kita nggak tahu kita lupa sama Allah. Kita lihat orang keluar dari jalurnya Allah Ta'ala, tahu gitu. Tapi kita nggak tahu kalau kita secara pribadi udah keluar dari jalurnya Allah Ta'ala. Jadi si Anu sama si Anu semuanya baik, kata Imam Ma'ruf ke murid. Yang nggak baik kita. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang garang Salamullah ya Sada. Itu pernah ditanya sama anaknya. Ini buat bahan kita mengkaji diri ya. Ini berkenaan dengan Ramadan, besok Ramadan. Habib Abdullah bin Husain ditanya sama anak-anaknya yang cucu. Abah kenapa tiap Ramadan kayaknya ngeliatin gitu-gitu aja amalannya? Abah nggak mau yang kayak kita gini. Apa kata Habib Abdullah bin Husain? Wallahi, anak kepengen kayak itu. Tiap masuk Ramadan amalannya nambah. Jumlah amalan ane nambah dari tahun kemarin. Tapi ane nggak bisa. Kenapa ya, Bah? Kenapa anjir? Karena waktu ane habis udah diisi sama kebaikan. Sedangkan anda nggak bisa ngulurin waktu lagi dari 24 jam jadi 28 jam gitu. Habis. Waget anda udah habis. Waktu anda udah habis buat melakukan amal khair. Bayangin. Anda cari waktu kosong anda di mana buat nambah ini, buat nambah ini, udah habis. Kelar, hatam, wagetnya 24 jam, hatam. Jadi coba ente bayangin kalau Habib ente datang Habib Abdullah bin Husain bulan begini bro ya, ente sakti, ente punya waktu lebih banyak dari yang tadi kata Habib Abdullah bin Husain, ente punya waktu lebih banyak dari yang, ente punya waktu lebihnya banyak itu, sampai ente masih punya sempat begini, punya sempat ngurus ini. Habib Abdullah bin Husain, mana pengen kayak ente orang kata Habib Abdullah, wallahi ya Allah dia pengen kayak ente orang. Tiap masuk Ramadan nambah lagi, ada ibadah baru yang melakukan, ada amaliyah baru yang Anda lakukan. Tapi Anda udah cari-cari gak ada waktu karena habis. Belum sholat 1000 rakaatnya tiap malam, belum sholat duhanya nggak kurang dari 300 rakaat, belum ngajinya, belum ininya, belum itunya, pengen. Anda tahu Anda punya guru Habib Umar itu. Itu anak ada di situ dan anak lihat Habib Umar Yabki. Sampai anak nanya, anak full itu waktu itu ke Said Salim. Oh anak punya kita pasti ngeliat guru kita nangis, isak-isak kayak anak kecil. Nanya dong pasti bebek, kenapa ada apa? Gitu loh. Itu dapat di 10 hari Ramadan tahun 2006. Saya tanya sama Said Salim. Nah, Said Salim kenapa ya? Abu nahan lagi di mana? Ente tahu kali kata Said Salim, ente mau tahu? Habib Umar Gales katanya ngomong apa? Oh, apa? Mas Abab. Bakat. Habib Umar bukan gitu. Salim Ramadan dat marra alaina syuraya
Ramadan udah lewat, udah berlalu di hari itu udah 10 hari. Anda baru hatam Quran 40 kali. Ya iya Habib Umar. Ramadan 10 hari Anda baru hatam 40 kali kata Habib Umar. Gimana Anda nggak jadi orang yang merugi nih? Nangis Habib Umar. Itu Anda lihat lagi sholat duha, lagi isyraq. Nangis Habib Umar. Nah, tadi nggak ada apa-apa. Oh ya. Padahal ente Habib Umar itu hafal Quran nggak kayak orang sini hafal Quran. Habib Umar tuh kalau ente lagi lihat dulu mulut Umar kami itu baca Quran itu Habib Umar. Itu baca Quran Habib Umar. Ketiduran dia baca Quran. Jadi Habib Umar itu nggak wirid kayak gitu, ya Allah ya Allah ya Allah. Quran. Itu Anda tahu karena Anda nanya, Anda dekat sama Said Salim tuh. Apapun yang berkenaan sama Habib Umar yang Anda tahu itu langsung Anda tahu dari anaknya, bukan Anda tahu dari sohib. Quran. Tapi 10 hari Ramadan hatam 40 kali, buat kita 40 kali. Ramadan, Allah, gua potong kambing 200 ekor, ya enggak? Selamatan, makan itu di rumah. Yang tajir ngundang kayak sini. Hah? Wah, modelan lu gitu. Besok pulang rumah begini jalan. Jalannya mau ngeliat orang begini. Siapa sih ente? Ada tuh 40 kali Quran nih sebulan. Hah? Iya. Syuhada salafuna. Yusarrif lisanahu, yusarrif qalbahu, yusarrif ainahu, yusarrif sam'ahu, yusarrif qalbahu. Ilallah. Ngarahin lidahnya, ngarahin matanya, ngarahin telinganya, tangannya, kakinya. Allah, betul. Buat makanya wajar kalau yang 40 kali nggak buat hebat, nggak buat ngerasa hebat 40 kali. Bayangin itu. Karena kalau yang dibaca di mana Ibnu Syabdul Qadir Jilani itu ada riwayat Syabdul Qadir sebulan itu bisa ngatamin Quran 1000 kali. Dalam sholat malamnya aja, sholat malamnya 1000 rakaat yang Syabdul Qadir Jilani itu hatam Quran 4 kali. Ada yang bilang 10 kali hatam Quran. Walana naik, nah gitu ya. Walana naik, fawad, filadatil manam, tenggelam di lautan kenikmatan tidur. Sampai hilang buat pulau-pulau. Kita nih sibuk buat pulau kalau tidur, habisin malam-malam. Jadi kalau orang nanya, antum kegiatan malam apa? Bikin pulau. Jawab dengan jawaban balaghah mantiki itu. Nanti malam bikin pulau dia nak bikin pulau. Udah punya berapa pulau? Oh banyak pulau mana udah. Sulit itu. Lebih daripada pulau yang ada di Indonesia itu. Aji. Kalau salah, ya enggak salah pun kayak gitu. Makanya Habib Abdullah Haddad itu bilang dalam satu qasidahnya, ana masyghulun bilaila an jami'i kauni juga. Fa idza qila man dzaqul huwa sabbul mualla. Saya ini sibuk di malam-malam hari saya. Sibuk. Paling sibuk. An jami'il kauni jumlah, dari seluruh makhluk yang ada paling sibuk. Sibuk asyik sama Allah Ta'ala. Fa idza qila man dzaqul huwa sabbul mualla. Kalau andaikan, karena nanti kalau ada orang nanyain aneh, ini siapa nih bilang orang yang lagi mati cinta sama Allah Ta'ala, lagi dapat tuangan khamar mahabbah dari Allah Ta'ala. Habibullah Haddad, oh Habibullah Haddad sakit, panas, humma, demam. Itu kasurnya 4 lapis tembus panasnya dipegang di bawah. Selimutnya 4 lapis tembus. Tapi begitu datang waktu sholat, yagum fakannama lam yamrud. Seakan-akan Habibullah Haddad ini bangun seakan-akan nggak pernah sakit.
Begitu masuk fi muntasafil lail, masuk waktu malam, Habibullah dan segernya nggak ada sedekat apa. Tapi begitu habis ibadah jatuh lagi. Makanya orang kalau udah dapat khamar mahabbah dari Allah Ta'ala ini khamar. Kullu khamrin alaina muharram ghaira khamrin hakiki liyanani, kata Al Habsyi. Kullu khamrin alaina muharram ghaira khamrin hakiki liyanani. Semua khamar ini haram bagi kita kecuali khamar dari Allah Ta'ala, khamar mahabbah. Kalau khamar dari Allah Ta'ala nggak mabukin akal. Kalau khamar dunia mabukin akal, ngilangin akal. Akal sehat hilang. Tapi kalau khamar dari Allah Ta'ala, khamar Allah Ta'ala nggak bikin akal sehat hilang. Memabukkan hati, membikin akal sehat keluar dari batas normal, jadi khawariqul ada. Itu mantap. Patut udah gitu mabuk cinta sama Allah Ta'ala. Pas soal subuh jam 8 dia pakai wudu duha kan gitu. Iya kan salafuna ya, dulu salaf kita dulu sholat subuh pakai wudu isya. Sekarang sholat subuh pakai wudu dohor, pakai wudu duha. Bayang dulu salaf sholat subuh pakai wudu isya, jadi habis isya wudunya nggak batal ke subuh. Tapi kalau kita di akhir zaman sholat subuh pakai wudunya duha, sholat duha. Kadang-kadang sholat subuh pakai wudu dohor. Ada yang doyan tidur sholat subuhnya ntar pakai wudu asar. Ini bergila ini. Kalau kata orang dulu maaf nih, kalau kata orang dulu bangun siang nanti jam 7 bangun jam 7 rezeki patok ayam. Nah, kalau jam 10 di 12 rezeki digarap anjing namanya. Ini udah habis kelar sampai akar-akarnya. Kan dulu diceritakan apa namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, abahnya Habib Abdul Qadir, muridnya Habib Ali Habsyi. Dibangunin Habib Ali Habsyi kesiangan. Habib Ali Habsyi bangun subuh fajar, bangun tahajud kesiangan, mau sholat subuhnya kesiangan, bangunin Habib Ahmad tuh harap masjid itu udah kesiangan. Nastahil dede, kita jangan kita malu sama ayam, jangan sampai kokoknya dia lebih dulu bunyi daripada mata kita meleknya. Ente tahu dibangun jam berapa? Subuh masih 2 jam lagi udah kesiangan. Subuhnya masih 2 jam lagi. Subuhnya masih 2 jam lagi. Habib Ali Habsyi udah pusing kesiangan, kata Habib Ali Habsyi. Ini kesiangan ini. Kalau kita enggak, masih gelap, subuh masih aman, masih aman subuhnya. Habib Ali Habsyi segitu kesiangan berat. Makanya kita ini kalau kita ngikutin jejak tapak tilas beliau, insya Allah ma'ruf, terkenal gitu lah. Bukan terkenal di dunia. Kalau cuma di dunia mah encer. Terkenal fil barzakh, terkenal fil akhirah. Oh, insyaallah. Ajib kan? Terus ini. Jadi gitu. Itu maksiat lisan, ya. Memang Abu Laith Al-Faqih Abu Laith bilang kayak gitu. Pertama nampak pada lisannya. Itu ada berapa itu? Otomatis yang disebut 7 kan? 7 kan? Sepakat ulama-ulama ahli tasawuf. Orang beriman tampak pasti. Imannya tuh kelihatan. Yang pertama di lisannya. Ya, pertama di lisannya. Dari perutnya. Perut. Kalau di situ perut. Kalau di dalam urutan Imam Al-Faqih Abu Laith lisan. Ya berarti udah 2 tuh ya. Kalau di sini perut sama. Makanya hati-hati sama riba tuh, hati-hati sama riba. Riba ini kata Rasulullah kanar
seperti api tak kulul hatab. Api makan batang pohon. Kebaikan yang kita perbuat itu diibaratin seperti batang pohon. Begitu riba, cus, habis bakar, pelan. Ya. Lagi ngapain riba tinggal ngomong depan muka, ini kan beres. Kasih tahu. Oke. Nah. Ma'asil ain, yang ketiga mata. Kalau di sini yang ketiga mata. Kita urutin. Bakal tampak pada matanya, dijaga matanya dari maksiat. Kalau kata Imam Al-Faqih, kita sambungin aja ke sini. Bagian dari maksiatnya mata, mithlun nazar ila nisa'il ajnabiyan, memandang kepada perempuan yang bukan muhrim. Habib Kif kalau di Indonesia. Ya jangan dilihat benar-benar lah kalau di Indonesia. Maksudnya kan kita bisa nggak usah dianggap ada wujudnya. Ya. Terus wanadharil aurat, melihat kepada aurat. Dan aurat maksiat. Maksudnya aurat orang lain. Aurat orang lain. Kita jangan jadi sabab orang melihat aurat. Dalam artian maksudnya bagaimana? Di rumah jangan pakai celana pendek. Keluar jangan pakai celana pendek. Jangan pakai celana pendek. Dongkul kita kemana-mana. Udah pakai celana pendek, buka baju, pusar kemana-mana. Mending six pack, udah gendut ya. Buka baju lagi pakai celana pendek. Allah, apa nggak kayak jempol tuh? Nggak ada enak-enaknya dia. Dulu saya Walid Habib Rahman Segaf Bukit Duri pernah bilang apa? Itu orang jangan suka pakai celana pendek banyak, saya Walid. Khawatir susah husnul khotimah matinya. Allahumma sholli. Susah husnul khotimah. Hatta di rumah itu sendiri. Susah husnul khotimah matinya. Karena ente perlu tahu makhluk Allah ini bukan yang ada di depan ente doang. Ini batu, ini tanah, semua ini makhluk Allah. Yandur. Jangan ngelihat nanti fi yaumil qiyamah tashhad alaina. Bersaksi atas kelakuan kita ini semua di depan Allah Ta'ala. Jadi jangan cuma difahamin yang bersaksi di depan Allah Ta'ala itu tangan kita, mata kita, itu tok lah, jangan. Ini semua bakal jadi syahid. Bakal jadi syahid. Orang di depan orang-orang soleh, manusia hobinya kayak gitu. Nampang soleh di depan orang, nampang soleh di depan orang. Kalau lagi sendirian, lagi sepi, lebih iblis dari iblis. Betul nggak? Biasain. Ente ini kita ini kalau nggak mati, diri kita menjaga maksiat di kala sepi, kita nggak bakal bisa jaga maksiat di kala ramai, insya Allah. Dan kita ini nggak bakal pernah bisa ikhlas berlaku soleh nanti. Kan kalau kita lagi sendiri, rumah sepi misalnya, kita jaga, nggak aneh-aneh. Kita lagi ke tempat mana, kita nggak maksiat. Insya Allah di saat kita ngamalin itu semua, tumbuh ikhlas nanti. Tumbuh ikhlas, nggak kepengen dilihat orang. Asal di masjid mau sholat yang banyak, sholat sunnah banyak banget, kopiah badiahnya banyak banget. Asal di rumah, boleh kopiah badiah. Ingat kagak? Nah, ini kan keliru ini, salah. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ngelihat ke aurat orang nggak boleh, kita pun jadi sabab orang buat dosa, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Wa nadhar bil istihgar ila muslim, mandang rendah orang muslim, nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Kenapa? Orang muslim dimuliain sama Allah Ta'ala. Kenapa jadi maksiat? Kenapa masuk dalam kategori maksiat? Melihat orang muslim, wah kupingnya caplak. Nah, boleh. Ih, kakinya kayak
ngelihat bener-bener gitu dari sini gitu. Merendahkannya dari sini nggak boleh kalau. Karena kenapa? Dia hidup dalam keadaan bahwa Islam, bahwa syahadat dalam hatinya itu udah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Allah yang muliain. Ente jangan merendahkan orang yang Allah muliakan. Makanya Allah melaknat orang yang melaknat orang muslim. Ente kalau mau laknat Bani Israel itu dilaknat. Ente kalau mau mandang hina, ente pandang hina orang kafir yang nyerang muslim. Itu hina itu. Orang maksiat ini, ente benci, jangan lihat orangnya. Tahu orang Islam jangan benci orangnya, benci amaliyahnya dia. Ingkar sama perbuatannya dia, amalnya dia. Aneh enak ngeliat kelakuan dia nih. Suka ngembat zakat, suka ngembat anak yatim, diambilin semua rambut. Enak sama amalnya, jangan enak sama orangnya. Tahu orang Islam, bahaya. Nah nanti Allah Ta'ala tanya, kita di depan Allah di akhirat bingung jawab. Apa hajat ente ngerendahin orang yang muliain, kata Allah Ta'ala. Mau jawab apa? Ente mau ganteng, mau putih, mau hitam, itu semua aneh nyiptain. Ada yang salah sama ciptaan, kata Allah. Mau jawab apa? Mau miskin, mau kaya, itu aneh yang kasih, aneh yang bagi. Ada yang salah. Sampai ente punya peluang buat ngerendahin orang yang miskin, orang yang lebih buruk dari ente, parasnya mungkin. Ente pandang hina mereka, nggak bisa jawab kita nanti sama Allah. Jangan kita menghinakan orang yang Allah muliakan. Sama kan dengan halnya apa? Dengan halnya orang alim. Dengan halnya orang haram kita ngerendahin orang alim. Haram kita musuhin ulama. Haram kita nggak berbuat adab akhlak yang bagus sama para ulama, para orang alim. Karena kenapa? Masalahnya satu. Ini orang alim Allah muliain. Ini orang alim Allah muliakan. Ada dalilnya, Ada dalilnya dalam kitab Ihya dibahas. Di syarah Ihya, di dalam syarah Ihya Ithaf ada juga itu dijelaskan. Rasulullah bilang, Allah Ta'ala itu nanti di yaumil qiyamah itu dudukin, membangkitkan para hamba-hambanya Allah. Dan dikhususkan para ahli ibadah sama orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala bilang kepada para hambanya, ya ibadi udkhulul jannah. Hamba-hambaku masuk surga ini, masuk surga ini. Disuruh masuk surga sama Allah Ta'ala. Tapi orang alim ini, orang alim ajib. Yang dikasih sama Allah masuk surga. Asbid. Depan Siratul Mustaqim disuruh diam dulu sama Allah Ta'ala. Diam dulu di situ. Hatta tashfa liman ahsanat adabuhum. Sampai ente kasih syafaat dulu sama orang-orang yang baik akhlaknya sama ente waktu di dunia. Jadi orang alim itu punya kedudukan, dikasih sama Allah kedudukan setara dengan kedudukan Nabi. Cuma gak dikasih darahnya nubuah aja. Nah, makom nubuat gak dibagi sama Allah Ta'ala, tapi makom syafaatnya Nabi dikasih. Asbid hatta tashfa liman ahsanat adabahum. Liman ahsanat adabahum. Ente diem dulu di situ sampai ente bagi syafaat sama mereka yang baik akhlaknya, adabnya baik, bagus, baik akhlak, adabnya baik amin. Ini hadis marfu hadisnya. Baca kita lihat. Sama Allah Ta'ala bilang apa? Ya ma'syarul ulama, wahai orang-orang alim, hamba-hambaku yang berilmu. Ini lam adha, ada di riwayat lam adha, ini lam adha fikum ilmi, ada di riwayat lainnya bunyinya ini lam astauqi fikum ilmi. Wahai orang-orang alim, hambaku yang berilmu, aku tidak meletakkan ilmu di dalam sanubarimu dengan tujuan apa? Untuk mengadab kamu. Jadi Allah Ta'ala bermaksud naruh ilmunya, hukumnya di dada hambanya, itu tujuannya apa? Biar dia selamat dari azabnya Allah, biar gak kena azabnya Allah. Wa inni uridu an la u'adzibakum, karena sungguhnya aku menginginkan tidak mengadab kalian, kata Allah Ta'ala.
Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surgaku. Inni qad ghafartu lakum bima aslaftum. Karena sungguh aku telah memberikan maghfirah kepada kalian dari apa dosa yang kalian pernah perbuat. Wala ubali, saya nggak pengen peduli sama dosa yang kamu pernah perbuat, kata Allah Ta'ala. Masuk surga nih. Itu hadis di dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin juz 1. Itu ada keterangan dari hadis Jabir. Hadisnya marfu. Hadisnya marfu. Jadi baik-baik. Orang alim ini nggak rugi. Orang-orang alim nggak rugi dihina. Ya apa dikecilin nggak rugi. Karena apa? Nggak ada hajat sama orang-orang itu. Justru yang rugi yang dihina. Harusnya kalau ente baik adabnya, akhlaknya baik, bagus, perilakunya bagus sama orang alim, suka dari syafaat ente dari orang alim. Mobil khusus sama guru, karena orang alim di benak kita guru kita. Kan begitu, orang alim banyak. Tapi andai kan di dalam hidup kita punya orang alim yaitu guru, ya guru kita nomor 1, baru orang alim yang lain. Hati-hati. Ya. Itu ada hadisnya. Antum jangan, intinya jangan ngerendahin hamba yang Allah muliakan, bahaya. Wa nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idni, melihat rumah orang lain tanpa izin. Wah, itu orang kagak ada haram itu. Itu bagian dari lewat lagi jalan lewat rumah orang, ajib rumahnya, cakep nih, asal ngintip kayak kalau bahasa kita ngintip rumah nggak boleh. Ente tahu ini kebiasaan orang Indonesia nih. Ada orang parkir motor di mana aja, kita ngerasa rambut kita belum rapi, berantakan, main ngaca di spionnya. Tahu hukumnya itu? Itu hukum gosok. Itu hukumnya gosok. Bedanya sama maling tipis. Kalau maling memakai barang orang tanpa izin secara diam-diam. Kalau gosok memakai barang orang secara terang-terangan tanpa izin. Bedanya tipis. Gosok sama saring, bedanya tipis. Hukumnya haram. Bayangin nanti kalau di Hadramut, anak punya guru sesoleh Ma'ubal, anak Hatam Yakub itu sama beliau sampai Miftah sama beliau. Anak haji, anak kasih kopiah. Ustaz, saya ingin anak kasih hadiah buat aku. Enggak terima. Enggak mau. Loh, hanya hadiah dari anak, enggak mau. Haji anak kasih hadiah enggak mau. Anak dari haji, dari Mekah yang beli buat antum spesial, enggak mau. Loh. Bingung. Mau ya. Anak tanya Mas Sobi, kenapa anak kasih hadiah? Aku nggak mau Ustaz Soleh. Ente tahu orang tarim ini tasawufnya tebal, amalan tasawufnya ini kuat. Terus maksudnya, ente kan belajar ya bab riba. Iya. Kaidahnya apa? Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Tiap upaya yang kita berikan dan di situ kita mengharapkan timbal balik, ini riba. Mana baru nanti soalnya bahwa udah ini Ustaz, Anda nggak menerima kopiah, takut di sininya berubah hatinya. Karena nikmatin pemberian Anda, dapat manfaat, ngambil manfaat dari murid. Padahal kan karena dia udah memberikan upaya sama Anda, dia udah membagi sesuatu sama Anda. Dan dia nggak boleh di saat membagi itu mesti ikhlas banget, nggak boleh ada ngarep-ngarep di sini, takut riba jadinya. Jadi orang tarim itu sampai Habib Ali Masyhur kalau jadi jalan dari rumahnya ke Darul Mustafa mengajar ke majelis-majelisnya, itu nggak bakalan neduh di bayang-bayang rumah orang walaupun panasnya kayak apapun itu. Karena khawatir waktu beliau neduh ini di bayang-bayang rumah orang itu,
panas-panas jalan di tempat teduh gitu, takut itu yang dilihatin rumah muridnya, akhirnya ngambil manfaat dari muridnya, jadi riba. Dahsyat. Kalau kita mah enggak. Pokoknya mana yang mau ada kaca. Ya sih. Ente belah kanan, belah kiri, rambutnya mau ente nggak berubah begitu. Ntar bingung lagi. Muka gue kenapa ya? Rambut udah gue sisir kanan, gue sisir kiri, gue belah tengah, belah pinggir, nggak berubah muka gue begini aja. Itu riba. Udah frustasi sampai digondongin rambutnya, kayak bentuk ayam. Temen itu dia. Tetap nggak berubah yang gitu aja udah. Tahu nggak? Tahu ya? Oke. Terus ma'asiludun. Orang kalau iman telinganya pasti terjaga itu. Dari maksiat kuping. Kan istimah hilal ghibah. Nggak ghibah itu tapi kita dengerin orang lain ghibah. Kalau sekarang kan enggak. Ghibah ini di dunia entertain ini satu hal yang bisa menciptakan uang banyak. Ada check and recheck, ada ini, ada itu, aja ya enggak? Mau tahu aja semuanya. Ngomongin aib orang, dengar ini, dengar itu. Ngevlog ke rumah fulan, anak-anak suka nonton tuh kan begitu, anda larang. Tapi nonton apaan deh? Oh ini begini lah, rumah fulan, rumah si Ano, rumah si Halilintar ini. Nanti tinggal bilang nggak usah nonton kayak gitu, haram. Nggak boleh. Nggak ada hajat kayak gitu. Nggak boleh ya itu, nggak tahu, nggak boleh. Orang sekarang begitu, yang kayak gitu tuh. Mau tahu dalam urusan rumah orang, nggak boleh. Sekarang kekayaan diubar-ubar. Ente bisa bayangin nggak hati orang-orang yang miskin? Hancur nih kayak apa itu? Ente tertawa, ente nggak tahu saudara ente banyak nangis lihat ente itu. Yang nggak bisa makan, yang sulit mau makan yang sulit. Allah yahdihim, dan Allah kasih hidayah. Gak ada hajat kan? Gak ada hajat. Karena orang-orang dunia ini, karena udah pusing mau ngapain udah bingung. Suruh ngaji. Kalau bingung, dia mau begini, dia nggak nemuin lezatnya, dia ngamalin itu nggak ketemu nikmatnya, dia begini, begitu salah, bingung. Allah ya akhi, Allah duduk di majelis taklim roha. Ente punya jiwa yang bakal temuin roha. Nikmat. Hampir nggak ada syukulannya, Beb, ya, nggak ada syukulannya. Tahu nggak, Beb? Hartanya diumbar kan orang. Ente tahu alasannya kenapa? Kenapa? Pakai emas itu diharomin. Di depan orang tuh pakai emas. Boleh kenapa? Ilatnya cuma satu. Alasannya cuma satu. Kasrul qalbin fuqara. Ngancurin hatinya orang-orang miskin, hati orang-orang fakir. Iya, boleh. Wagara dzalik minal muharramat. Nah, selain dengerin ghibah, pokoknya dari hal-hal lain. Nah, ini dengerin dia, dengerin orang lagi bicarain fulan. Dididik kita. Jangan sampai kita lahir, kita punya anak lahir dalam kondisi udah terdidik dalam keadaan kayak gitu. Jauhin. Wa anfusakum ahlikum nah. Maksiat tangan. Orang kalau beriman dia bakal tampak dari tangannya. Tangannya dijaga dari maksiat. Katat fil wal wazan. Seperti apa yang ngurangin timbangan. Ya, ini kan contoh zaman dulu. Maksiatnya masih dikit. Ngurangin timbangan. Beli susu sleter, kasihnya sleter kurang seon. Suka ngurang-ngurangin timbangan, makanya otak menjadi sleter kurang serawuk. Gak boleh begitu.
Paham? Wal khianah, khianat. Titipin amanah. Makanya ada peribahasa. Kita titip duit kurang kurang. Titip anak perawan pulang udah gak perawan. Ada bahasa kayak gitu karena udah kebanyakan orang khianat. Udah kebanyakan orang khianat. Wasarikoh, maling, wasair muamalatil muharramah, dan seluruh segala macam bentuk muamalat yang Allah haramkan, seperti membunuh, memukul bighairi hak, dengan tanpa hak, ma'asyir rijil. Terus orang beriman bakal tampak pada kakinya, dijaga kaki dari maksiat kaki, seperti halnya al-masyu visi ayati bi muslim au qatlihi, seperti dia melangkahkan kaki tujuannya buat ngerugiin orang muslim, buat ngezalimin orang muslim atau membunuh orang muslim, au mayadhuru bi ghairi hak, atau segala apapun bentuk kemudharatan dengan tanpa hak. Wa ghairi dzalik min kulli ma hurrima al-mashyu ilaihi, dan segala bentuk macam apa yang Allah haramkan untuk melangkah kepadanya. Oke, wa qad la'anallahu wa rasuluhu yang terakhir wa ma'asil farj. Orang kalau beriman bakal tampak pada kemaluannya, dari maksiat dijaga. Maksiatnya kemaluan seperti apa? Zina, liwat, homoseksual, wal istimna, memaksa keluarnya mani dengan tangan, atau dalam artian bahasa sekarang, bahasa kedokteran apa? Onani. Wa ghairiha min ma'asil farj, dan selainnya pokoknya dari bentuk macam kemaksiatan kemaluan itu. Yang terakhir ma'asil badan, dijaga badannya ini dari maksiat. Badan. Berarti di sini yang kurang satu. Kalau Imam Al-Faqih Abul Laits 7 anggota badan udah dibahas, terakhir hati. Dia jadikan hatinya ini senantiasa buat isi ikhlas wa ridha dengan apa yang Allah bagi sama dia. Karena banyak orang sholat, zakat, puasa nggak tinggal, sholat duha nggak tinggal, sholat malam nggak tinggal. Tapi begitu dibagi ujian sama Allah Ta'ala, nggak sedikit yang ngomong apaan ujian Tuhan. Ya Allah, aneh salah apa sih? Diuji mulu, ya Allah berat banget nih ujian. Ya Allah, banyak kan ya Allah. Coba ente dengar hadis kursi Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala bilang dalam hadis kursi, dalam firman, bilang apa? Laulam tara man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyasru bansiwa. Kalau ente enggak ridho dengan ketetapan yang Anda bagi, ente enggak sabar dengan ujian yang Anda bagi, silakan cari Tuhan yang lebih baik dari Anda, kata Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala yang bilang, kalau ente enggak ridho dengan ketetapan yang Anda bagi, ente enggak sabar dengan ujian yang Anda lagi bagi, silahkan cari Tuhan yang lebih baik dari Anda, kata Allah. Mungkin ente bisa dapat Tuhan yang lebih baik dari Anda, silahkan cari, kata Allah. Itu Al-Imam Al-Faqih Abul Laits memberikan stressing dalam hati itu. Bakal tampak di dalam dari hatinya. Orang iman itu bakal tampak dari hatinya, ikhlasnya. Tapi Habib Ahmad bin Zain Habsyi, beliau di dalam contoh kemaksiatan yang terakhir maksiat badan. Maksiat badan seperti apa contohnya? Ka'ubuqil walidain, durhaka sama kedua orang tua, kurang ajar sama orang tua, nggak tahu adab, nggak tahu akhlak sama orang tua. Wal firar minal zahfi, lari dari peperangan, lari dari perang, kan badan, maksiat badan semua. Wa huwa minal kabair, lari dari perang itu, zahfi itu lari dari perang, bagian dari dosa besar. Wa ghair madzukir, dan selain dan lain-lainnya dari apa yang telah disebutkan.
Mithlu qati'atir rahim, seperti apa lagi contohnya mutus silaturahim, wa dzulmin nas, zalimin orang. Ya. Takutnya. Wallahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yarda. Dan sungguh Allah Ta'ala yang memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada siapapun, ya, lima yuhibbu wa yarda, kepada siapa yang Allah cintai dan kepada apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi andaikan Allah cinta, Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita, pasti Allah bagi taufiknya bagi kita. Kita dijadikan min ahli taubah, dijadikan min ahli hifz, orang-orang yang menjaga diri dari kemaksiatan. Ini semua dari Allah. Semata-mata kita nggak bisa melakukan itu sendiri tanpa ada izin Allah. Maka ini kita pasti minta, nasallallahu taufik. Kita minta kepada Allah Taala taufik. Minta kepada Allah ini, minta sama Allah itu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta semua sama Allah Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alafu aneh enggak seperti biasanya orang lagi capek banget, jadi enggak seperti biasanya. Ya. Lagi tahan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa Muhammad wa billahi ma wa sallallahu alaihi wa sallam wa razaqtana wa ja'alna hudan azizan fi ayyuhi wa ja'alna wa ja'alna dunya wal akhirah min al-ghurab min al-ghurab wa li hasan fi ayyuka iman ila zawajan mujammin min al-barqa hamd wa lakum min al-ghurab wa kulli hal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim innaka min as-salih Allahumma rahmna wa tubna wa fahna wa fadna wal muslimin Allahumma fina wa ya wa muslimin wa din Allahumma salli wa sallim wa sallim ala Islam muslimin Allahumma la tuhrina wa halimna fi halaki sallallahu alaihi wasallam wal muslimin Allahumma rfa'na wa rfa'na anna wal muslimin al-adha wal bara wal waba wal amrad wal asqa wal marud wal fitan wal mihan wal quruna wa jami'a wa al-bala wa dhahra minhu wa batara bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli wa sallim wa barik واختم لنا بالحسنى في الخير واللطف والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وعامل الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أهدى الحب وآله وصحبه عدالة صحبه والحمد لله في البر والتناهي Alhamdulillah. Hussein ya Allah khair.